Pernah nggak sih kamu ngerasa sedang di titik paling rendah dan paling capek dalam hidup? Rasanya pengen teriak, pengen ngomong ke semua orang, aku tuh udah nggak kuat lagi. Tapi pas lihat wajah orang tua, lihat senyum pasangan, atau lihat anak-anak yang lagi lucu-lucunya, semua keluhan itu ketelan lagi. Kita pasang topeng paling kuat, senyum paling lebar seolah-olah semuanya baik-baik aja. Padahal di dalam hati, kita lagi teriak, Tuhan, aku lelah. Sampai kapan aku harus pura-pura kuat di depan mereka semua? Sampai kapan aku harus bohong bilang aman? Padahal dompetku lagi nangis. Kalau kamu pernah atau bahkan lagi ngerasain ini sekarang, aku mau bilang, kamu gak sendirian. Perasaan ini nyata dan sangat manusiawi. Kita semua punya batas. Kita semua mungkin punya momen di mana kita merasa jadi orang paling gagal, paling gak berguna. Apalagi kalau udah urusan finansial. Kita kerja banting tulang dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Tapi rasanya kok hasilnya gitu-gitu aja. Mau beliin sesuatu buat keluarga, harus mikir 1000 kali. Mau ngasih kejutan kecil, malah tagihan yang datang ngasih kejutan. Rasanya kayak lari di treadmill. Capeknya luar biasa, tapi nggak kemana-mana. Setiap hari kita bangun dengan harapan baru, tapi seringkali pulang dengan pundak yang makin berat. Kita lihat teman-teman di media sosial posting liburan, beli barang baru, atau sekadar makan enak di restoran. Sementara kita mungkin lagi pusing mikirin cicilan bulan depan, biaya sekolah anak, atau sekadar buat belanja bulanan. Perasaan iri, cemas, dan putus asa itu campur aduk jadi satu. Dan yang paling berat, kita harus nyembunyiin semua itu. Kita nggak mau orang yang kita sayang jadi ikut cemas. Kita pengen mereka lihat kita sebagai pahlawan, sebagai sandaran yang kokoh. Padahal sandaran itu sendiri udah mulai rapuh. Sekarang, coba deh kamu ambil handphone kamu. Lihat ikon baterainya. Biasanya warnanya hijau atau putih kan? Nah, bayangin energi kamu, semangat kamu, dan bahkan isi dompet kamu itu kayak baterai handphone. Awalnya pas baru di charge penuh, indikatornya 100%. Kita semangat, optimis, siap menaklukkan dunia. Semua kerjaan terasa ringan. Semua masalah kelihatan ada solusinya. Tapi seiring berjalannya hari, kita pakai handphone itu terus-menerus. Kita buka aplikasi, kita telepon, kita main game, kita nonton video. Pelan-pelan, persentase baterainya turun. Dari 100% jadi 80%, lalu 50%, sampai akhirnya muncul notifikasi baterai lemah di angka 20%. Indikatornya berubah jadi merah. Apa yang biasanya kamu lakuin kalau udah begini? Apa kamu bakal paksain terus buat main game berat? Atau nonton film dengan kualitas paling tinggi? Tentu enggak kan? Kita pasti langsung panik cari charger. Atau kalau belum nemu, kita aktifin mode hemat daya. Kita tutup aplikasi yang nggak perlu, kita turunin kecerahan layar, kita matiin koneksi yang boros baterai. Kenapa? Karena kita tahu, kalau kita paksain terus dengan cara yang sama, handphone itu bakal mati total. Dan kalau udah mati, butuh waktu lebih lama buat ngidupinnya lagi. Nah, sekarang coba kita lihat diri kita. Rasa lelah yang kamu rasain itu, perasaan pengen nyerah, dompet yang menipis, itu adalah sinyal baterai lemah. Itu adalah indikator merah dari tubuh dan pikiranmu. Jiwa kamu lagi ngasih tahu, hey, energi kamu udah di level kritis. Kalau kamu terusin pakai cara yang sama, kamu bakal beneran tumbang. Pura-pura kuat di depan keluarga itu, seperti menaikkan kecerahan layar handphone pas baterai udah merah. Kelihatan terang, kelihatan bagus dari luar, tapi di dalam, itu nyedot sisa-sisa energi terakhirmu dengan sangat cepat. Kerja membabi buta dari pagi sampai malam tanpa istirahat itu seperti membuka semua aplikasi sekaligus. Kamu berharap bisa multitasking dan menyelesaikan semuanya, tapi yang ada malah bikin handphone jadi panas dan baterainya anjlok. Jadi, ketika kamu merasa Tuhan, aku lelah, itu bukan tanda kamu harus menyerah. Itu adalah tanda kamu harus berhenti sejenak. Berhenti memakai cara-cara lama yang boros energi. Itu adalah panggilan untuk segera masuk ke mode pengisian daya. Apa itu mode pengisian daya? Untuk kita sebagai manusia, ini bukan berarti kamu harus berhenti kerja total dan nggak ngapa-ngapain. Bukan. Mode pengisian daya artinya kamu mulai mengubah strategi. Kamu mulai mencari cara yang lebih efisien untuk menghasilkan sesuatu. Coba kita pikirkan lagi analogi handphone tadi. Kalau handphone kita boros baterai, mungkin karena software-nya udah usang. Atau mungkin ada aplikasi berat yang jalan terus di latar belakang. Solusinya apa? Update software. Hapus aplikasi yang nggak perlu. Cari aplikasi alternatif yang lebih ringan. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau cara kerja kita yang sekarang ini bikin kita boros energi, tapi hasilnya
nggak maksimal. Mungkin ini saatnya buat update skill. Mungkin cara yang kita pakai selama ini udah nggak relevan lagi. Mungkin ada cara lain yang lebih cerdas, lebih efisien untuk mencapai tujuan finansial kita. Mode pengisian daya adalah waktu untuk belajar. Belajar skill baru yang bisa meningkatkan nilaimu di pasar kerja. Mungkin kamu bisa belajar digital marketing biar bisa bantu usaha kecil dan dapat penghasilan tambahan. Mungkin kamu bisa belajar nulis, desain grafis, atau video editing, belajar AI, atau skill-skill yang sekarang banyak banget dicari untuk kerja remote atau freelance. Mungkin kamu bisa belajar tentang manajemen keuangan yang lebih baik, cara berinvestasi, atau cara membangun sumber penghasilan pasif. Awalnya mungkin terasa berat, udah capek kerja, masa harus belajar lagi? Aku ngerti banget perasaan itu, tapi coba pikirin ini, belajar skill baru itu seperti kamu lagi mencolokkan charger. Awalnya mungkin kamu harus duduk diam sebentar, fokus sama proses pengisian daya. Kamu nggak bisa sambil main game berat. Tapi setelah 1 jam, 2 jam, baterai kamu mulai terisi. Dan setelah penuh, kamu bisa pakai handphonemu lagi dengan performa yang jauh lebih baik. Bahkan, mungkin lebih tahan lama dari sebelumnya, karena kamu udah tahu cara pakainya yang benar. Belajar skill baru itu investasi. Kamu menginvestasikan sedikit waktu dan energimu sekarang untuk mendapatkan kebebasan waktu dan finansial yang lebih besar di masa depan. Daripada kamu terus-terusan lari di treadmill sampai kehabisan napas, lebih baik kamu berhenti sejenak, pelajari cara membangun kendaraan. Lalu kamu bisa sampai ke tujuanmu lebih cepat dan dengan usaha yang lebih sedikit. Proses mengisi daya ini juga berarti mengisi ulang energi mental dan spiritualmu. Bicaralah pada Tuhan, bukan hanya dengan keluhan, tapi juga dengan permintaan petunjuk. Tuhan, aku lelah dengan cara ini. Tunjukkan aku cara yang lebih baik. Buka jalan untukku belajar sesuatu yang baru. Beri aku kekuatan untuk memulai. Doa seperti ini mengubah fokus kita dari masalah menjadi solusi. Dan yang gak kalah penting, coba deh pelan-pelan buka topeng itu. Gak harus ke semua orang, cukup ke 1 orang yang paling kamu percaya. Mungkin istrimu, suamimu, atau sahabat terbaikmu. Bilang ke mereka, aku lagi capek banget, aku butuh dukungan. Kamu akan kaget betapa leganya perasaanmu saat beban itu terbagi. Pura-pura kuat itu butuh energi yang luar biasa besar. Dengan jujur pada perasaanmu, kamu sudah menghemat banyak sekali energi yang bisa kamu alihkan untuk belajar dan bertumbuh. Ingat, keluarga nggak butuh pahlawan super yang nggak bisa lelah. Mereka butuh kamu, versi kamu yang sehat, yang bahagia, dan yang hadir seutuhnya. Kalau kamu tumbang, siapa yang akan mereka andalkan? Jadi, merawat dirimu sendiri, mengisi daya dirimu sendiri, itu bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab terbesar untuk orang-orang yang kamu cintai. Jadi, mulai hari ini, saat rasa lelah itu datang, saat dompet terasa ringan, jangan langsung panik dan makin memforsir diri. Anggap itu sebagai notifikasi baterai lemah. Ambil jeda sejenak, evaluasi lagi caramu, apa yang boros energi, apa yang bisa diefisienkan. Lalu, colokkan chargermu, buka laptop atau handphone, bukan untuk scrolling tanpa tujuan, tapi untuk belajar kursus online, nonton video tutorial, atau baca artikel tentang skill yang ingin kamu kuasai. Setiap menit yang kamu habiskan untuk belajar adalah proses pengisian daya. Setiap halaman buku yang kamu baca, setiap video edukasi yang kamu tonton, itu sedang mengisi ulang bateraimu. Pelan-pelan, persentasenya akan naik. Dari 20% jadi 40%, lalu 70%, sampai akhirnya kembali ke 100%. Dan saat itu terjadi, kamu akan kembali menjadi pribadi yang penuh energi. Tapi kali ini lebih bijak, lebih terampil, dan lebih siap menghadapi tantangan apapun. Kamu bukan lagi orang yang sama yang lari di treadmill. Kamu adalah orang baru yang siap melaju dengan kendaraanmu sendiri. Rasa lelah itu adalah alarm, bukan akhir dari segalanya. Dengarkan alarm itu, dan mulailah proses pengisian dayamu. Kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.